Jadi akhir-akhir ini lagi rame perkara Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia yang kabarnya datanya bocor, kena hack lah gitu ya kan, dan dibocorin datanya sama hacker. Dan itu masih jadi hotline news atau news terdepan di berita-berita ya. Jadi ya itulah dia. Ya ini cukup menarik karena gue sendiri pakai BSI ya. Untuk terima AdSense itu dari dulu gue selalu pakai itu rekening gitu, nggak pernah ganti. Dari zaman Bank Syariah Mandiri juga. Jadi dikabarkan hackernya minta tebusan 296 miliar. Waduh ini hackernya minta duit banyak-banyak pula ya kan. Karena mereka tahu BSI ini bank besar. Dan ya saat ini pun BSI itu lagi rame dimemein sama orang-orang ya kan. Karena keamanannya kurang ketat dan segala macamnya. Dan sekarang itu yang terbaru, negosiasinya gagal dengan si hacker, dan si hacker ngebuat data itu jadi di publik aja jadinya di dalam dark web katanya. Jadi sekarang semua orang bisa mengakses data kita para nasabah tersebut, termasuk data gue ya kan. Dan di sini yang diklaim sebagai percakapan antara pihak BSI dan itunya dan hackernya ketika mereka lagi negosiasi untuk supaya BSI membeli datanya kepada si hacker sebelum disebarin tadi ya. Sekarang udah nasi jadi bubur ya kan. Tapi sebelum itu si hackernya minta, pertama ditawarin sama pihak BSI itu 100.000 USD atau 1,4 miliar ya. Tapi pihak hackernya minta 20 juta dolar atau itu 296 miliar. Jadi tawaran BSI 1,4 miliar, si hacker minta 296 miliar. Terus tanggapan pihak BSI-nya, why is it so big katanya, kok besar kali kok minta ya mungkin kayak gitu kali ya. Terus mereka minta paling nggak kasih lah gitu satu aja contoh username, passwordnya dan pinnya. Maka kami akan kalau memang dikonfirmasi benar ini mungkin maksudnya ya, mereka mau pastikan dulu, maka mereka akan mengambilnya dengan 10 juta dolar atau setengah dari tawaran si hacker, mungkin 296 miliar dibagi dua berapa tuh? 150M kurang lah ya. 140-an M sekian lah mungkin kali ya. Istilahnya mereka sempat nawar kok pihak BSI-nya. Bahkan sampai menawar setengah harga dari tawaran si hacker ya kan. Tapi sepertinya si hackernya nggak mau dan negosiasi pun gagal. Akhirnya datanya kabarnya dijual ke dark web. Dan ya jadi dipublikasikan di dark web itu, entah apakah mereka mempublikasikannya gratis atau justru mereka jual di sana, entahlah itu si hackernya lah yang tahu ya. Jadi ya itulah dia, negosiasi gagal ya kan. Awalnya pihak BSI nawar kiranya dapat murah ya kan, 100.000 dolar atau 1,4 M. Hackernya minta 20 juta dolar atau 296 M. Ya gua sendiri kalau gua bos BSI gua gak akan mau bayar semahal itu sih, jujur aja. Lantak lah sama data nasabah. Serius loh, mereka mintanya banyak banget loh. Jadi agak relate ketika mereka bilang why is it so big ya kan. Tapi itu masih mereka tawar 10 juta dolar loh, 148 miliar. Tapi si hackernya malah tetap nolak ya kan. Akhirnya nggak jadilah negosiasi tersebut. Dan sekarang data para nasabah termasuklah gua itu udah disebar di dark web ya. Ya kita mungkin akan ngelihat dampaknya cepat atau lambat mungkin di masa depan. Tapi buat pihak sistem BSI nya sendiri kabarnya udah pulih ya kan. Dan gue sendiri tadi pagi pakai BSI untuk transaksi, data atau saldo gue nggak ada yang hilang sih. Jadi gue rasa ya udahlah. Paling nanti efeknya ke depannya buat orang-orang elit yang datanya penting, orang-orang penting itu mungkin mereka akan mengalami trust issue terhadap BSI dan mungkin akan pindah ke bank lain ya. Dan buat gue yang ngerasa data gue nggak penting-penting amat, ya gue bakal tetap pakai BSI sih. Karena memang selama ini gue jujur bicara dari pengalaman aja, dari semenjak zaman Bank Syariah Mandiri juga gue nerima AdSense itu dari tahun 2010-an berapa belas tuh, 17, 18, istilahnya nggak pernah ada isu ya kan. Dan semoga aja dengan kebocoran data kali ini itu jadi pelajaran buat para pihak adminnya BSI untuk memperkuat keamanan sistem mereka. Ya buat gue maafin aja deh. Istilahnya gue bakal tetap akan pakai itu untuk transaksi AdSense gue, kecuali nanti misalnya sekali aja kejadian gitu saldo gue hilang tanpa gue ketahuin, ya mungkin baru gue bakal pindah ke bank lain. Tapi selagi masih saldo gue masih aman-aman aja, dan gue pun jarang ninggalin saldo banyak sih, paling ratusan ribu lah gitu sisa saldo di BSI langsung gue tarik biasanya, atau gue pindahin ke bank lain kayak ke BNI misalnya, gue ada beberapa juga ATM lain. Tapi ya itulah dia, kalau gue sendiri pribadi ya udahlah apa yang terjadi ya kan, kebocoran data juga udah biasa gitu. Ya itu tanggapan gue sih, dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen, dan sampai ketemu di video lainnya.